Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Perencanaan Pariwisata. Kali ini kita akan membahas pengertian umum perencanaan pariwisata. Pariwisata dikenal sebagai sektor yang semakin menarik dalam pembangunan, mengingat Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) memprediksikan di tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan internasional akan mendekati 1,6 miliar dengan destinasi utama Eropa, Asia Timur dan Pasifik, juga Amerika. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan sebagai destinasi wisata dunia. Sebelum memahami lebih jauh mengenai perencanaan pariwisata, ada baiknya kita mengingat kembali definisi pariwisata. Pariwisata adalah berbagai aktivitas ataupun kegiatan yang dihasilkan dari perjalanan yang bersifat sementara untuk berbagai tujuan selain mencari nafkah. Pariwisata sangat berkaitan dengan perjalanan atau traveling dari asal tempat tinggalnya ke daerah tujuan. Akibat perjalanan ini, maka akan terbentuk sistem perwilayahan yang disebut sistem kepariwisataan. Terdapat banyak model sistem kepariwisataan. Yang akan kita bahas kali ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Leiper di tahun 1979. Sistem perwilayahan yang disebut oleh Leiper sebagai tourism system terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Daerah asal atau origin, 2. Daerah yang dilalui atau transit, 3. Daerah tujuan atau destinasi. Sehingga dalam membangun sistem kepariwisataan yang baik dibutuhkan produk wisata baik yang bersifat nyata ataupun tidak nyata yang dikemas dalam satu kesatuan rangkaian perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan, dari mulai origin, melewati transit area, hingga tiba di destinasi. Model sistem kepariwisataan ini menunjukkan bahwa pariwisata terkait dengan aspek 1. Ruang kewilayahan, 2. Infrastruktur dan sarana penunjang, 3. Kebijakan dan kelembagaan, 4. Perilaku wisatawan. Hal ini menjadikan perencanaan pariwisata penting dilakukan dengan alasan 1. Fenomena pariwisata semakin kompleks dari yang pernah terfikirkan sebelumnya karena pariwisata melingkupi seluruh sektor kehidupan manusia. 2. Pariwisata berdampak positif dan negatif. Pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya jika kurang tepat pengelolaannya. 3. Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata semakin gencar. 4. Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi di dalam proses perencanaan. Perencanaan dari suatu daerah tujuan yang baik akan dapat memudahkan tujuan yang ingin dicapai. Di samping dapat menekan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pada suatu destinasi wisata. Perencanaan sebagai suatu alat harus memiliki 4 unsur. Gunn di dalam bukunya Tourism Planning menyatakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam perencanaan. Yang pertama, perencanaan harus mampu menstimulasi dan mendorong perkembangan ekonomi dari tahap pembangunan, manajemen, dan promosi pariwisata. Kedua, perencanaan bisa menjamin kepuasan pengunjung selama melakukan perjalanan wisata. Ketiga, perencanaan juga dapat mewadahi kepentingan sumber daya alam dan budaya, serta menghindari kerusakan. Dan yang keempat adalah perencanaan mampu mendorong kualitas hidup masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata. Dari seluruh pemaparan sebelumnya, maka ada beberapa kata kunci dalam perencanaan pariwisata. Yang pertama adalah perencanaan pariwisata adalah fungsi manajemen yang diawali dengan penetapan tujuan, lalu menyusun strategi
atau aksi untuk mewujudkan tujuannya. Yang kedua, dalam hal ini termasuk tujuan untuk membangun strategi dan mendesain aktivitas yang diharapkan. Ketiga, perencanaan pariwisata juga merupakan proses di mana kebijakan pariwisata dilibatkan hingga proses implementasi. 4. Perencanaan dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata untuk tujuan keberlanjutan kawasan dan menghindari kerusakan pada faktor lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat. Kelima, perencanaan pariwisata adalah diagram yang dapat menunjukkan bagaimana destinasi wisata terbagi menjadi area rekreasi, konservasi, dan pelayanan. Sementara itu, Hall di dalam bukunya Tourism Planning and Regulation menjelaskan bahwa perencanaan pariwisata merupakan fungsi dari permintaan yang dianalisa dengan mempertimbangkan faktor kelembagaan, tata nilai, politik, dan kekuasaan, sosial, budaya, jaringan, dan individu sehingga dihasilkan keputusan dan kebijakan. Sementara itu, Ritchie di dalam bukunya Introduction to Tourism menjelaskan bahwa perencanaan pariwisata harus mampu menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, merupakan implementasi dari kajian pasar, menciptakan sistem jaringan transportasi yang baik, melindungi dan melestarikan lingkungan, membangun kerjasama atau partnership, mempertimbangkan siklus hidup produk, dan memberikan keuntungan ekonomi. Pemaparan di atas menjelaskan betapa kompleksnya sistem kepariwisataan sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, seluruh aspek yang berkaitan harus dipertimbangkan di dalam perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 komponen penting dalam perencanaan pariwisata atau lebih mudah diingat dengan 4A dan 1C, yaitu accessibility atau aksesibilitas, amenity atau kenyamanan, attraction atau daya tarik, ancillary atau sarana prasarana, dan community involvement atau pelibatan masyarakat. Selanjutnya, sebagai seorang perencana, kita akan selalu berkaitan dengan 5 hal di atas dalam mewujudkan tujuan perencanaan yang diharapkan. Demikian materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.